Tipe kepribadian INFJ, sensor kebohongan berwujud manusia, knowing without knowing. Pernahkah kamu merasa seseorang sedang berbohong, meski tidak ada bukti, tidak ada petunjuk visual, tidak ada kesalahan logika dalam kata-katanya, namun sesuatu dalam dirimu langsung mengatakan, ini palsu. Selamat datang di dunia INFJ, sang pemilik introverted intuition yang nyaris supranatural. Bukan ilmu gaib, ini adalah ilmu alam bawah sadar. Kemampuan INFJ dalam mendeteksi kebohongan bukan karena mereka punya kekuatan magis, bukan juga karena mereka membaca aura, melainkan karena otak mereka secara alami melakukan komputasi tidak sadar pada tingkat mikroekspresi, pola linguistik, dan distorsi emosi yang tidak dapat diakses oleh logika biasa. Otak INFJ menyimpan jutaan data kecil dari interaksi manusia yang pernah dialaminya. Setiap nada suara, gerakan mata, kecepatan bicara, pilihan kata, dan bahkan ketidaksesuaian antara emosi dan ekspresi, ini disimpannya tanpa disadari. Mereka tidak mencatat ini secara sadar, tapi otak mereka mengarsipkannya diam-diam. Dan ketika seseorang berbohong, inkonsistensi secara mikro ini mengaktifkan sistem intuisi dalam dirinya. Fungsi Cognitive Introverted Intuition menjadikan INFJ arsitektur dari knowing without knowing. Fungsi ini bekerja bukan dengan menyusun data dari masa kini, melainkan dengan melompat ke konklusi berdasarkan keseluruhan pola besar yang sudah tertanam di benaknya. Bayangkan INFJ seperti algoritma prediktif yang tidak butuh proses step by step. Mereka tidak butuh A lalu B lalu C untuk sampai ke D. Mereka langsung ke D karena ribuan ABC sebelumnya sudah tertanam di memori bawah sadarnya. Maka dari itu, ketika seseorang menyampaikan sesuatu yang terasa off secara energetik atau emosional, introverted intuitionnya langsung memperingatkan, "Ichi bos, ada yang tidak sinkron." Dan inilah yang biasanya mengapa INFJ sering disebut psikis, padahal sejatinya mereka hanya mahir membaca ketidakteraturan dari pola eksistensial. Lalu ada faktor extroverted feeling, detektor resonansi emosional. Setelah intuisi mereka berbunyi, INFJ secara otomatis mengaktifkan fungsi extroverted feeling mereka untuk menguji resonansi emosional dari pernyataan tersebut. Extroverted feeling bekerja seperti sonar. Ia mencari harmoni emosional dalam situasi sosial. Ketika seseorang berbohong, emosi yang ditampilkan dan kata-kata yang diucapkan tidak akan sejajar. Contohnya, ketika seseorang bilang, "Saya sangat senang," namun INFJ merasakan tidak adanya gelombang sukacita dari ekspresi atau atmosfer orang itu, maka mereka akan menduga ada diskoneksi emosional, dan ini akan segera ia catat dalam benaknya sebagai anomali. Mereka memang tidak akan langsung menuduh, tetapi di dalam batinnya, something's not adding up. Tipe kepribadian INFJ adalah pemburu pola sosial. Mereka adalah pattern recognizer dalam konteks sosial. Individu ini tidak tertarik pada fakta-fakta statis, melainkan pada pola-pola interaksi, motif tersembunyi, dan kecenderungan perilaku. Maka, ketika seseorang berbohong, INFJ tidak hanya mendeteksi kata yang salah, tapi niat yang tersembunyi di balik kalimat tersebut. Bahkan terkadang, mereka sudah tahu seseorang akan berbohong sebelum kebohongan itu muncul. Ini karena mereka membaca motif dan dorongan psikologis yang mendasarinya. Mereka memproses realitas bukan sebagai fakta, melainkan sebagai aliran motif eksistensial. Knowing without knowing adalah simfoni kompleks psikobiologis bagi tipe kepribadian ini. Kita menyebutnya intuisi, tapi ini sebenarnya adalah perpaduan antara pemrosesan bawah sadar, resonansi emosional, dan sensitivitas terhadap distorsi kognitif. Tipe kepribadian INFJ tidak tahu bagaimana mereka tahu. Mereka hanya tahu mereka tahu. Ini karena proses pengolahan data mereka terjadi di lapisan pralogisnya, di luar jangkauan rasionalitas biasa. Mereka akan mengatakan, ada yang aneh, tapi tidak bisa menjelaskan kenapa, karena sistem mereka tidak bekerja secara verbal,
Mereka membaca energi, suasana, dan ketidaksesuaian. Ini sedikit mirip seperti membaca nada sumbang dalam lagu. Memiliki kemampuan ini bukan berarti tidak ada dampak sama sekali. Dampak yang biasanya dialami oleh INFJ ialah kecemasan eksistensial dan rasa terasing. Kemampuan ini bukan tanpa harga. INFJ sering merasa lelah secara emosional karena mereka tidak bisa tidak membaca. Mereka menangkap sinyal bahkan saat mereka tidak ingin, dan seringkali mereka tahu seseorang berbohong, tapi tidak punya bukti, tidak bisa menjelaskan, dan malah dianggap paranoid oleh orang-orang. Kekuatan atau kemampuan mereka ini bisa menjadi kutukan dan pedang bermata dua bagi dirinya di tengah interaksi sosial yang penuh kepalsuan. Kesimpulannya adalah, tipe kepribadian INFJ bukan hanya bisa tahu karena mereka melihat, mereka juga bisa tahu karena mereka merasakan inkonsistensi eksistensial. Bukan mata mereka yang membaca, bukan telinga mereka yang mendengar, tapi jiwa mereka yang menyaring kebenaran dari ketidaksinkronan realitas. Mereka bukan detektor kebohongan biasa, mereka adalah penyair pola tersembunyi dalam teater dan drama kehidupan manusia. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng dan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.